Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nuradia, NIM E2019 saya akan video ini adalah video tugas UAS dari mata kuliah Ekonomi Makro yang dibimbing oleh Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis LC MEI. Baik, saya akan membahas mengenai 5 materi dari mata kuliah Ekonomi Makro. Nah, yang pertama itu adalah peran dan fungsi uang. Terus yang kedua itu pembahasan mengenai teori tabungan dan investasi. Yang ketiga itu adalah membahas tentang kebijakan fiskal. Lanjut, pembahasan mengenai agregat demand dan agregat supply. Yang terakhir, saya akan membahas mengenai inflasi. Kenapa saya membahas kelima ini? Karena berkaitan atau berkesinambungan satu sama lain. Saya akan membahas mengenai uang dan fungsinya. Uang itu adalah suatu barang yang diterima oleh kalangan masyarakat secara umum sebagai alat pembayaran dan dalam kegiatan ekonomi. Nah, dari sinilah uang pertama kali itu berbentuk emas dan perak. Lalu menurut bahan pembuatannya itu uang terdiri dari uang logam, uang kertas, dan menurut lembaga yang mengeluarkan itu ada dua, yakni Bank Indonesia yang mana mengeluarkan uang kartal, contohnya seperti logam, uang kertas, ya begitu. Yang kedua itu lembaga yang mengeluarkan adalah bank swasta, ya. Dan itu seperti uang giral, cek, terus giro, ya, cek, giro, dan sebagainya begitu. Lanjut, itu mengenai uang, ya, menurut nilainya itu ada uang penuh dan uang tanda. Teori tabungan dan investasi. Nah, di sini tabungan itu adalah sebagian dari pendapatan kita itu tidak dibelanjakan atau disimpan. Nah, dari situlah tabungan itu memiliki rumus yakni S sama dengan Y min C. Nah, S itu simbol dari saving sama dengan Y itu adalah pendapatan dan C itu adalah konsumen. Jadi pendapatan dikurangi konsumen. Nah, dari sini faktor yang mendorong untuk menabung itu apa sih, begitu ya. Yang pertama itu yakni karena adanya pendapatan pastinya terkumpul. Yang kedua tuh adanya suku bunga, sikap hemat dan keadaan perekonomian. Sikap hemat, distribusi pendapatan dan tersedianya tidak adanya dana pensiun yang tidak mencukupi. Nah, di sini menurut tabungan menurut ekonomi Islam itu adalah sebagai bentuk hemat begitu ya, karena di dalam Islam itu sesuatu yang berlebih-lebihan itu akan menjadi makruh begitu. Jadi kita harus harus menghindari dari sifat israf itu tersebut, israf dan tabdzir. Nah, dari sinilah tabungan ini dalam ekonomi Islam kita tuh menabung untuk apa? Untuk investasi ke akhirat. Contohnya ya, kita menabung, lalu sebagian dari harta tabungan itu setengahnya kita bagikan kepada orang yang membutuhkan. Lanjut mengenai tetap tadi dalam pembahasan investasi dan lanjut kita akan membahas mengenai investasi, ya. Nah, di sini investasi itu adalah pengeluaran untuk penanaman modal atau perusahaan dalam membeli barang-barang, aset atau perlengkapan modal yang lainnya
kebutuhan modal lainnya begitu ya. Nah, di sini bentuk pengeluaran investasi itu ada 3. Yang pertama itu ada investasi tetap, itu lanjut ada investasi persediaan dan investasi residensial. Nah, cara dalam melakukan investasi itu apa yang diperhatikan, yakni waktu, jangka waktunya, sektor apa yang kita akan investasikan. Terus investasi non fisik dan melihat resiko begitu. Yang lanjut mengenai jenis-jenis resiko. Dalam investasi itu ada 3 macam. Ada investasi yang beresiko rendah, beresiko sedang, dan beresiko tinggi. Nah, di sini ada 2 proses investasi. Itu ada investasi langsung dan investasi tidak langsung. Nah, investasi langsung ini kita berinvestasi langsung ke bursa efek gitu ya, atau pasar turunan di sana. Yang investasi tidak langsung, kita itu berinvestasi melalui pihak ketiga begitu, melalui orang lain gitu, pihak lain. Nah, lanjut mengenai pembahasan berikutnya, yaitu ini mengenai pembahasan penawaran dan permintaan agregat ya. Nah, di sini nih supply penawaran agregat itu adalah jumlah barang dan jasa yang ditawarkan dalam suatu negara. Ini contohnya pendapatan nasional barang dan jasa yang dikeluarkan di dalam negeri lalu ditambah dengan barang dan jasa yang diimpor gitu. Nah, di sini lebih famous dari teorinya Keynes. Nah, di sini Keynes itu menghubungkan antara uang dengan kegiatan ekonomi itu seperti apa, apakah ada hubungan. Nah, di sini itu menurut Keynes pendapatnya itu perubahan dalam jumlah uang dalam ekonomi dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi. Nah, contohnya itu peran uang, yakni dalam menentukan suku bunga. Nah, di sini dalam menentukan suku bunga itu kita dapat melihat. Nah, ini ada hubungannya dengan inflasi nanti ya, mengenai suku bunga dengan nanti kita bahas di inflasi. Yang kedua itu efek perubahan jumlah uang dalam ekonomi terhadap kegiatan ekonomi. Nah, di sini permintaan agregat atau agregat demand itu menaikkan harga, menyebabkan pendapatan real masyarakat umum itu menurun, sehingga menyebabkan nilai real dalam konsumsi rumah tangga itu akan juga merosot gitu. Jadi ketika harga naik, pastinya ya pendapatan real masyarakat tuh akan menurun. Nah, ketika adanya kenaikan harga yang menyebabkan pendapatan real masyarakat tuh menjadi turun, sehingga kegiatan ekonomi, konsumsi, produksi itu akan juga merosot begitu. Nah, di sini kurva demand agregat ya. Agregat demand itu adalah fungsi dari hubungan yang menggambarkan tingkat harga dengan tingkat pengeluaran agregat. Jadi kurva AD itu menggambarkan tingkat harga dengan jumlah pengeluarannya. Nah, di sini yang menyebabkan permintaan agregat itu menurun tuh seperti apa ya? Yang pertama tingkat bunga, suku bunga, terus investasi. Yang kedua tingkat harga, ekspor dan impor. Nah, berikutnya saya akan membahas mengenai inflasi. Nah, ini ada hubungannya sebenarnya, berhubungan banget ya. Ini yang mengenai inflasi ya. Inflasi itu apa sih gitu ya? Inflasi itu adalah proses naik turunnya harga secara umum, proses kenaikan harga secara umum terus menerus
continue, jadi terus menerus harga itu naik begitu. Nah, di sini deflasi itu apa tuh namanya, lawan katanya, atau ya lawan katanya inflasi itu deflasi. Nah, kenapa sebagian begitu? Karena deflasi ini lawan katanya dari inflasi. Deflasi adalah merupakan turunnya harga secara terus-menerus. Kalau inflasi itu harga mengalami kenaikan secara terus-menerus, kalau deflasi itu mengalami penurunan secara terus-menerus begitu. Nah, di sini jenis-jenis inflasi itu ada 3 bagian, ya. Itu menurut sifat, asal, dan sebabnya. Kalau menurut sifat itu, inflasi itu ada inflasi ringan, yakni persentasenya itu kurang dari 10% per tahun, dan inflasi sedang itu dari 10 sampai 30% per tahun. Sedangkan inflasi berat itu 30 sampai 100% per tahun, dan inflasi sangat berat itu 100% per tahun. Wah, ini tinggi banget ya. Dan inflasi menurut asalnya itu ada inflasi yang disebabkan oleh dalam negeri atau domestik. Yang kedua itu ada inflasi yang disebabkan oleh negara luar. Di sini inflasi itu menurut sebabnya itu ada demand pull inflation, cost push inflation, tingginya peredaran uang, dan bottleneck inflation. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kebijakan fiskal. Nah, kenapa kita membahas, saya ngambil kebijakan fiskal? Nah, karena dengan adanya inflasi otomatis peran pemerintah. Nah, peran pemerintah dalam ekonomi itu apa? Nah, inilah kebijakan yang diturunkan oleh pemerintah. Sebenarnya itu ada dua, ya, ada dua pengendalian. Itu ada yang kebijakan fiskal dan juga ada kebijakan moneter. Nah, tapi saya mengambil kebijakan fiskal. Nah, kebijakan fiskal itu adalah tindakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan umum melalui kebijakan-kebijakan dalam penerimaan dan pengeluaran pemerintah, dan memobilisasi sumber daya serta menentukan harga barang dan harga jasa dari perusahaan. Nah, jadi yang melakukan pengontrolan itu semua adalah kebijakan fiskal yang mengawasi, ya. Jadi pemerintah tuh ketika ada inflasi, inflasi terutamanya pasti akan melakukan tindakan dengan apa? Bisa dengan tindakan fiskal, bisa dengan tindakan moneter begitu. Jadi ini sangat bersangkut paut dalam satu permasalahan, yakni mengenai uang begitu, peredaran uang kan yang ada di masyarakat begitu. Lanjut, kebijakan fiskal ini sebagai apa? Sebagai alat untuk mengontrol, mengawasi dan perilaku manusia dalam meningkatkan pemasukan pemerintah dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah. Pastinya udah nyambung kan dari yang tadi saya jelaskan begitu kan, ya. Jadi saya mengambil materi ini memang sengaja saya filter agar menyambung dari awal saya bahas sampai akhir begitu. Lanjut, ini mengenai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan sumber pendapatan dan pengeluaran, yakni apa yang dikeluarkan kebijakannya dalam bentuk RAPBN, yakni rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Nah, di sini fiskal. Nah, fiskal itu apa sih? Itu suatu instrumen ekonomi publik. Seperti contohnya ketika ada mengenai ranah sosial, budaya, politik yang ada di dalamnya. Jadi ketika seperti inflasi kan otomatis kan kita merasa resah begitu, ya. Jadi yang memberikan kesejahteraan untuk menetralkan semua itu siapa? Pemerintah. Jadi inilah peran pemerintah. Seperti halnya itu pembahasan kita yang mengenai ekonomi terbuka dan tertutup begitu. Nah, ya seperti itu.
Jadi sudah cukup ya penjelasannya, dan ini adalah pertemuan terakhir di mata kuliah ekonomi makro. Semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat dunia akhirat dan memberikan semangat baru untuk kita menuju semester yang berikutnya. Demikian, terima kasih untuk Bapak dosen yang memberikan ilmunya, membagi ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat juga sebagai ladang pahala untuk Bapak dosen sekalian. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.